Om Swastiastu. Selamat siang saya ucapkan kepada Ibu dosen Filsafat Pendidikan dan teman-teman dimanapun berada. Di kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan materi filsafat pendidikan, yaitu tentang filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Sebelum kami melanjutkan ke materi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Widya Wijayanti, NIM 2011031098, nomor absen 19. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Suka Aryani, nomor NIM 2011-03-1099. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikademia Pratnya Karamita dengan nomor NIM 2011-03-1104. Om Swastiastu, nama saya Niko Mangdelia Sarasmita, nomor absen 26, NIM 2011-03-1110. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nirwana Sundaryasi, nomor induk 201103-1135, nomor absen 28. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dedin Kadesika Putri, NIM 2011-03-1138. Baik, untuk materi 1 yaitu tentang latar belakang munculnya aliran rekonstruksionisme yang akan dibawakan oleh penyaji 1. Untuk penyaji 1 dipersilahkan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Widya Wijayanti, NIM 2011-03-1098, nomor absen 19. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan latar belakang munculnya aliran rekonstruksionisme. Yang pertama, pengertian rekonstruksionisme. Rekonstruksionisme berasal dari kata rekonstruk, yaitu gabungan dari kata re yang artinya kembali dan konstruk yang artinya membangun atau menyusun. Maka secara etimologis rekonstruk diartikan menyusun kembali. Sedangkan dalam konteks filsafat pendidikan, aliran rekonstruksionisme adalah aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dalam pendidikan dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak. Aliran rekonstruksionisme berusaha membina konsensus yang paling luas dan mungkin tentang tujuan utama dan tertinggi dalam kehidupan manusia. Dari jalan pikiran dan upaya yang berusaha ditempuh oleh aliran rekonstruksionisme, maka dapat dilihat juga bahwa aliran ini tidak terlepas dari prinsip pemikiran aliran progresivisme yang mengarah kepada tuntunan kehidupan modern. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Kuhn bahwa ada yang diperlukan pada masyarakat yang memiliki perkembangan teknologi yang cepat adalah rekonstruksi masyarakat dan pembentukan serta perubahan tata dunia baru. Yang kedua, latar belakang kemunculan aliran filsafat rekonstruksionisme. Pada tahun 1930-an, dunia mengalami krisis yang sangat hebat, yaitu krisis ekonomi yang tidak hentinya terus merongrong perekonomian dunia. Sistem ekonomi kapitalis telah meningkatkan sikap egosentris masyarakat dunia. Masa krisis dunia bukan hanya terjadi pada era modern seperti saat ini, yang tengah gencarnya menghantui setiap penjuru dunia. Sistem kapitalis telah menumbuhkan sikap kesombongan negara-negara yang merasa memiliki sistem perekonomian di atas atau yang disebut dengan negara-negara maju. Amerika merasa sanggup hidup dengan perekonomian sendiri, hingga akhirnya defisit perdagangan Amerika mulai merasa sejak menjadi elemen penting ekonomi dunia pada awal abad ke-17. Antara tahun 1990 sampai tahun 2000, defisit perdagangan Amerika dari 100 miliar naik menjadi 450 miliar. Krisis yang terjadi di Amerika tersebut secara otomatis juga telah menjadi krisis bagi dunia. Sedangkan krisis yang terjadi pada tahun 1930-an pada saat itu juga merupakan sebuah krisis ekonomi dunia yang menyebabkan terjadinya depresi dunia sehingga menyebabkan lumpuhnya bangsa-bangsa kapitalis secara ekonomi. Adanya krisis ini akhirnya berdampak pula kepada pendidikan. Krisis inilah yang melatar belakangi munculnya aliran rekonstruksionisme yang bertujuan untuk dapat berusaha merombak tata susunan lama. Untuk penyaji 1, kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh penyaji 2 yang akan membawakan materi tentang prinsip-prinsip pemikiran dalam aliran rekonstruksionisme. Untuk penyaji 2 dipersilahkan.
Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilaian Sundaryasi, nomor induk 20111031135, nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan beberapa prinsip-prinsip pemikiran dalam aliran rekonstruksionisme. Yang pertama itu ada masyarakat dunia sedang dalam kondisi krisis. Krisis dunia sedang dialami saat di antara lain persoalan-persoalan tentang kependudukan, sumber daya alam yang terbatas, kesenjangan global dalam distribusi, penyebaran kekayaan, proliferasi nuklir, rasisme, nasionalisme sempit, dan penggunaan teknologi yang sembrono dan tidak bertanggung jawab. Yang kedua itu ada penciptaan tatanan sosial yang menjagat. Kerjasama menyeluruh dari semua bangsa adalah satu-satunya harapan bagi penduduk dunia yang berkembang terus yang menghuni dunia dengan segala keterbatasan sumber daya alamnya. Selanjutnya, pendidikan formal menjadi agen utama dalam rekonstruksi tatanan. Sekolah dapat dan harus mengubah secara mendasar peran tradisionalnya dan menjadi sumber inovasi sosial. Tugas mengubah peran pendidikan amatlah urgen, karena kenyataan bahwa manusia sekarang mempunyai kemampuan memusnahkan diri. Yang keempat itu ada metode-metode pengajaran. Metode-metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip demokratis yang bertumpu pada kecerdasan asali, jumlah mayoritas untuk merenungkan dan menawarkan solusi yang paling valid bagi persoalan-persoalan umat manusia dari perspektif mereka adalah sebuah keharusan bahwa prosedur-prosedur demokratis perlu digunakan di ruangan kelas, serta setelah peserta didik diarahkan kepada kesempatan-kesempatan untuk memilih di antara keragaman pilihan-pilihan ekonomi, politik, dan sosial. Yang terakhir, adapun pendidikan formal harus aktif mengajarkan pembahasan sosial. Pendidikan harus memunculkan kesadaran peserta didik akan persoalan-persoalan sosial dan mendorong mereka untuk secara aktif memberikan solusi. Materi selanjutnya yaitu tentang pandangan-pandangan dalam aliran rekonstruksionisme yang akan dibawakan oleh penyaji 3. Untuk penyaji 3 dipersilakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikademia Pratnyaparamita dengan nomor NIM 2011031104. Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan-pandangan dalam aliran rekonstruksionisme. Yang pertama ada pandangan ontologi. Di dalam pandangan ontologi dapat dijelaskan bagaimana hakikat dari segala sesuatu. Aliran rekonstruksionisme memandang bahwa realita itu bersifat universal. Sebuah realita untuk dapat dimengerti, kita tidak hanya selalu melihat segala sesuatu yang konkret, tetapi sesuatu yang khusus karena sebuah realita yang ada tidak pernah terlepas dari sistem, selain substansi yang dipunya dari tiap suatu tersebut. Sebagai substansi, sebuah realita akan terus bergerak dari potensialitas menuju ke aktualitas. Ini dilakukan guna mencapai tujuan yang terarah dengan caranya masing-masing, karena tiap realita memiliki perspektif tersendiri. Selanjutnya ada pandangan epistemologis. Menurut aliran ini, untuk memahami realita memerlukan suatu asas tahu. Artinya adalah tidak mungkin memahami realita tanpa pengalaman dan hubungan realita terlebih dahulu melalui ilmu pengetahuan. Karenanya, baik indera maupun rasio sama-sama berfungsi membentuk pengetahuan dan akal. Di bawah oleh panca indera menjadi pengetahuan yang sesungguhnya. Aliran ini berpendapat bahwa dasar dari suatu kebenaran dapat dibuktikan dengan bukti yang ada pada diri sendiri, realita dan ekspektasinya. Dengan kata lain, pengetahuan yang benar buktinya ada di dalam pengetahuan ilmu itu sendiri. Sebagai ilustrasi, adanya Tuhan tidak perlu dibuktikan dengan bukti-bukti lain atas ekstensi Tuhan.
Pedoman aliran ini berasal dari ajaran Aristoteles yang membicarakan dua hal pokok, yakni pikiran dan bukti yang menggunakan jalan pemikiran silogisme. Silogisme menunjukkan hubungan logis antara premis mayor, premis minor, dan kesimpulan, yakni memakai cara pengambilan kesimpulan deduktif dan induktif. Selanjutnya ada pandangan aksiologi. Di dalam proses interaksi sesama manusia diperlukan nilai-nilai. Begitu juga dalam hubungan manusia dengan alam semesta. Prosesnya tidak mungkin dilakukan dengan sikap netral. Dalam hal ini, manusia sadar ataupun tidak sadar telah melakukan proses penilaian yang merupakan kecenderungan manusia. Tetapi secara umum, ruang lingkup pengertian nilai itu tidak terbatas. Menurut Imam Barhadib, aliran rekonstruksionisme memandang masalah nilai berdasarkan asas-asas supranatural, yaitu menerima nilai natural yang universal, yang abadi berdasarkan prinsip-prinsip nilai teologis. Hakikat manusia adalah emanasi potensial yang berasal dari Tuhan. Atas dasar pandangan inilah, tinjauan tentang kebenaran dan keburukan dapat diketahui. Kemudian, manusia sebagai subjek telah memiliki potensi-potensi kebaikan dan keburukan sesuai kodratnya. Kebaikan itu akan tetap tinggal nilainya bila tidak dikuasai oleh hawa nafsu. Disinilah akal berperan menentukan. Neotomisme memandang bahwa etika, estetika, dan politik sebagai cabang dan filsafat praktis yang berhubungan dengan prinsip-prinsip moral, kreasi estetika, dan organisasi politik. Karenanya, dalam arti teologis, manusia perlu mencapai kebaikan tertinggi, yakni bersatu dengan Tuhan, kemudian berpikir rasional. Terkait dengan masalah estetika, maka hakikat keindahan sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Sementara keindahan itu hanyalah keindahan khusus atau pancaran dari unsur universal yang abadi, yakni Tuhan. Materi yang keempat yaitu tentang teori pendidikan rekonstruksionisme yang akan dibawakan oleh penyaji 4. Untuk penyaji 4, dipersilakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Suka Aryani, nomor NIM 2011-03-1099. Di sini saya akan membawakan materi yaitu teori pendidikan rekonstruksionisme. Teori pendidikan rekonstruksionisme ada 5, yaitu yang pertama ada pendidikan harus dilaksanakan di sini dan sekarang dalam rangka menciptakan tata sosial baru yang akan mengisi nilai-nilai dasar budaya kita dan selaras dengan yang mendasari kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat modern. Yang kedua, masyarakat baru harus berada dalam kehidupan demokrasi sejati, di mana sumber dan lembaga utama dalam masyarakat dikontrol oleh warganya sendiri. Yang ketiga, anak, sekolah, dan pendidikan itu sendiri dikondisikan oleh kekuatan budaya dan sosial. Yang keempat, guru harus meyakini terhadap validitas dan urgensi dirinya dengan cara bijaksana, dengan cara memperhatikan prosedur yang demokratis. Yang terakhir, yang kelima, cara dan tujuan pendidikan harus diubah kembali seluruhnya dengan tujuan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan krisis budaya dewasa ini, dan untuk menyesuaikan kebutuhan dengan sains sosial yang mendorong kita untuk menemukan nilai-nilai di mana manusia percaya atau tidak bahwa nilai-nilai itu bersifat universal. Terakhir yaitu tentang tokoh-tokoh dalam aliran rekonstruksionisme yang akan dibawakan oleh penyaji 5. Untuk penyaji 5, dipersilakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Dedin Kadesika Putri, NIM 2011031138, nomor absen 31.
Di sini saya akan membawakan materi tentang tokoh-tokoh dalam aliran rekonstruksionisme. Yang pertama, menurut Bubacer, tahun 1950 mengelompokkan filsafat pendidikan pada dua kelompok besar, yaitu filsafat pendidikan progresif dan filsafat pendidikan konservatif. Yang kedua, menurut Bramel Neller 1971, teori pendidikan rekonstruksionisme ada 5, yaitu yang A, pendidikan harus dilaksanakan di sini dan sekarang dalam rangka menciptakan tata sosial baru yang akan mengisi nilai-nilai dasar budaya kita dan selaras dengan yang mendasari kekuatan-kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat modern. Yang B, masyarakat baru harus berada dalam kehidupan demokrasi sejati di mana sumber dan lembaga utama dalam masyarakat dikontrol oleh warganya sendiri. Yang C, anak, sekolah, dan pendidikan itu sendiri dikondisikan oleh kekuatan budaya dan sosial. Yang D, guru harus meyakini terhadap validitas dan urgensi dirinya dengan cara bijaksana dengan cara mempraktikkan prosedur yang demokratis. Yang E, cara dan tujuan pendidikan harus diubah kembali ke seluruhnya dengan tujuan untuk menemukan kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan krisis budaya dewasa ini. Dan untuk menyesuaikan kebutuhan dengan sains sosial yang mendorong kita untuk menemukan nilai-nilai di mana manusia percaya atau tidak bahwa nilai-nilai itu bersifat universal. Yang F, meninjau kembali penyusunan kurikulum, isi pelajaran, metode yang dipakai, struktur, administrasi, dan cara bagaimana guru dilatih. Yang ketiga, menurut Geo Kaun, berpandangan bahwa apa yang diperlukan pada masyarakat yang memiliki perkembangan teknologi yang cepat adalah rekonstruksi masyarakat dan pembentukan serta perubahan tata dunia baru. Sekian penyajian materi tentang filsafat pendidikan rekonstruksionisme yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan yang lainnya, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi.